sekarang kita gunakan, komputer based test yang kita mengakomodir baik itu yang secara online maupun offline. Nah, ini kan salah satu ciri khas yang bagaimana kita memaksimalkan potensi IT. Walaupun di USG ini baru berdiri, tapi kita coba selangkah lebih maju daripada perguruan tinggi swasta lainnya, khususnya yang, bagaimana memaksimalkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Universitas Sunan Gresik. Saya bersama Pak Batuzaman. Kita akan ngobrol tentang bagaimana grand design Universitas Sunan Gresik sebagai kampus berbasis cyber atau berbasis IT. Saat ini segalanya sudah IT dan Universitas Sunan Gresik menjadikan IT sebagai basis sebagai media untuk bagaimana kampus ini bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum Pak Badrus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Badrus ya? alhamdulillah sehat. Bisa dijelaskan bagaimana sih, Universitas Sunan Gresik ini sesuai arahan Gus Jazil Fawaid, yang pendiri USG, ingin menjadikan USG berbasis cyber. Akan ada seperti apa nantinya? Dan misalnya Pak Badrus sudah pernah membuat prototipe, kampus berbasis cyber seperti apa? Baik, terima kasih, sesuai dengan arahan, pendiri USG, bahwa USG ini bukan sekedar kampus tapi adalah kampus yang, visioner. Salah satunya adalah kampus sebagai green campus. Green campus ini adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan digital dalam proses pembelajaran di universitas. Jadi IT itu bukan lagi sebagai penunjang tetapi adalah sebagai IT driven. Jadi kita berangkat IT treatment. IT driven. Di Oh, IT driven. IT driven. Oke, Kedepannya semuanya nanti dikendalikan oleh IT. oleh IT begitu. Jadi proses bisnis yang ada di kampus khususnya itu sudah kita berangkatnya dari, apa yang bisa dilakukan oleh IT, kemudian kedepannya tentu nanti berdasarkan data itu nanti akan ada yang namanya data driven. Data driven itu adalah segala keputusan itu berdasarkan data yang sudah ada. Bagaimana kita menciptakan environment data itu, tentu kita harus siapkan fundamentalnya, fundamental IT. Baik dari sistem, proses bisnis maupun infrastruktur. Nah, langkah awal yang kita lakukan itu adalah yang pertama adalah tentu untuk di perguruan tinggi itu adalah, ketika seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oke. Nah, itu Dan mulai ini dari sudah dilaksanakan dengan sistem itu ya, ya computer based komputer test based ya, test ya. atau Jadi CBT. untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di USG ini kan kita mulai dari pendaftaran, itu sudah kita menggunakan aplikasi. Kemudian untuk seleksinya itu juga sekarang kita gunakan, computer based test yang kita mengakomodir baik itu yang secara online maupun offline. Nah, ini kan salah satu ciri khas yang bagaimana kita memaksimalkan potensi IT. Walaupun di USG ini baru berdiri, tapi kita coba selangkah lebih maju daripada perguruan tinggi swasta lainnya, khususnya yang, bagaimana memaksimalkan teknologi. Kalau dilihat dari, sebaran peserta, ternyata calon mahasiswa USG ini tidak hanya dari Gresik dan sekitarnya, Dari Gresik, bukan tet dari Lambang. tapi juga bermacam-macam, bahkan di Daerah. luar pulau gitu Oke, ya, di luar ada pulau. dari Konawe, Konawe, ada ya, dari Pandeglang Banten, ada ya, dari Bandung Barat, dari ada dari Aceh gitu ya, Aceh, Aceh ada, Lampung juga banyak. Lampung, dari Jadi Bawean juga Bawean. ada, ya. Nah, untuk itu kan tidak bisa kalau kita menggunakan secara konvensional yang harus datang ke sini, kita tentu harus menggunakan IT. Dan satu lagi bahwa, sebagai perguruan tinggi baru, itu kita tetap melakukan prosedur seleksi. Artinya di sini yang berminat untuk masuk ini kan sudah cukup antusias dari masyarakat, dari, siswa itu untuk masuk ke USG, jadi kita melakukan, seleksi. Ya, Kita diketahui iya, untuk 1 bulan pertama seleksi ini sekitar 700 calon pendaftar gitu. ya. Jadi kan bagi untuk kategori perguruan tinggi swasta baru lagi Betul. ini sesuatu yang luar biasa dan ini masih ada spare waktu 2 bulan ke depan untuk proses seleksi mahasiswa baru ini. Ya, Seleksi ini untuk mengukur apa Pak Badrus dengan cara CBT ini? oke. Apa aja yang nanti goal yang ingin dicapai? Oke, baik, raw material yang baik itu tentu akan mempermudah ketika proses pembelajaran, gitu. Jadi, CBT ini dalam rangka untuk mencari bibit-bibit unggul dari calon mahasiswa baru, untuk kemudian kita terima, untuk kemudian kita treatment dengan proses pembelajaran yang ada di USG. Jadi,
tes yang dilakukan adalah tes potensi akademik di sana. Tes potensi akademik ini untuk melihat seberapa, potensi keberhasilan studi dari peserta didik nanti kalau diterima sebagai mahasiswa USG. Jadi tujuannya itu. Harapannya dari situ kita bisa memetakan sejak awal, oh ternyata potensi secara umum dari calon mahasiswa baru kita itu seperti apa, tentu nanti akan ada proses treatment berikutnya gitu. Saya kembali kepada Grand Design USG sebagai cyber campus atau kampus berbasis IT. Nanti akan dibuat seperti apa? Kan ini yang hari ini sudah dilakukan tes berbasis CBT atau berbasis IP, berbasis komputer, computerized based test. Untuk sektor-sektor lain seperti apa? Misalnya administrasi akan seperti apa? Atau mungkin keuangannya akan seperti apa? Atau misalnya link antar divisi itu akan seperti apa? Dibuat seperti apa? Kepegawaian misalnya, Oke. terus database mahasiswa seperti apa, Pak? Bagus. Oke, baik. Benar sekali. Jadi kita harus menciptakan environment gitu ya. Dimulai dari yang utama itu dari kalau untuk yang perguruan tinggi adalah, core-nya adalah sistem informasi akademik. Nah, dari situ nanti kita akan kembangkan ke sistem informasi, kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk pelaporan, ke misalnya PDDikti, kalau dosen misalnya ada ke Sister untuk pelaporan pelaporan DKD setiap semester, begitu. Kemudian itu secara sistem, secara grand design dari infrastruktur juga kita harus mengakomodir memastikan bahwa infrastruktur IT, khususnya adalah jaringan komputer dan server itu mampu untuk menopang proses bisnis ini. Nah tentu grand design-nya adalah, karena area di USG ini kan ada 2 yang besar gitu ya, tentu kita harus menyiapkan infrastruktur jaringan yang mumpuni, termasuk penyiapan data center, kemudian infrastruktur jaringannya, bandwidth-nya dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan, ini kan target kita nih, tahun pertama mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 mahasiswa. Dengan semakin berkembangnya mahasiswa tentu kan infrastruktur IT-nya juga harus diperkuat, baik itu secara sistem maupun secara, infrastruktur jaringan. Kemudian, grand design berikutnya adalah kalau, environment proses bisnis IT sudah terintegrasi. Nah, kemudian nanti kita akan apa istilahnya, memanen data begitu ya, memanen data yang namanya sekarang, penggunaan AI, tentu dari data transaksi ini bisa kita gunakan untuk proses business intelligence atau artificial intelligence berikutnya. Jadi misalnya untuk kemudahan-kemudahan transaksi yang sifatnya rutinitas, misalnya nanti mungkin helpdesk, sebagian peran helpdesk akan dikurangi, sudah kita menggunakan, AI begitu. Misalnya begitu, ya. Apalagi di Universitas Sunan Gresik ini, selain ada jurusan sistem informatika, juga ada jurusan robotika dan kecerdasan buatan atau AI. Ya. Ini luar biasa. Jadi di satu sisi memang ada prodi robotika dan kecerdasan buatan AI. Di sisi lain sistemnya juga sudah dibuat full atau base-nya itu base cyber base campus gitu Pak ya. Betul ya. Oke, ini luar biasa dan Pak Badrus ini sudah punya pengalaman yang cukup luar biasa di PTN dalam bagaimana mengelola kampus berbasis cyber atau IT. Di Pak Badrus ini lulusan IPS, UGM dan UNER ya. Sekarang ya. Lulusan 3 kampus besar, ITS, UGM, dan UNER, dan sekarang berperan dalam bagaimana menjadikan USG ini kampus berbasis cyber atau berbasis IT. Ini tidak lagi menjadi atau semacam complement, tapi ini memang sudah driven tadi. Driven ya. Artinya memang segalanya nanti dalam berbagai lini akan dikendalikan berbasis IT. Ini kecanggihan yang ada di Universitas Sunan Gresik. Luar biasa Pak Badrus, terima kasih. Saya sangat senang bisa mengetahui bagaimana grand design USG selain prodinya yang banyak, fasilitas gedung ternyata ditunjang dengan ketersediaan IT dan main behind semuanya itu adalah Pak Badrus Zaman. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrus.